Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Oh, sudah ada surat edaran yang disampaikan ke Bupati Wali Kota di seluruh Jawa Barat. Sudah edaran gubernur, sudah ada. Konsekuensinya dari Pembiayaan. dari SK itu apa? Gimana? Konsekuensi dari surat edaran itu kalau misalnya tidak mengamankan dengan Ya, konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki. bisa di Ya kita bukan diancam ya. Kita kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? mungkin akan diperkuat dengan pergub. Setelah ini akan kuat dengan pergub. Ya, Soal kebijakan vasektomi juga menuai kritik dan tidak ada kebijakan vasektomi. rencana Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kebijakan itu, bisa dilihat di media sosial saya. Media sosial saya adalah pada penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana. Dan berkeluarga berencana itu kalau bisa melakukan laki-laki, dan tidak vasektomi saja, kan ada yang lain, ada pengaman. Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home. Kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah itu kesadaran orang tuanya kalau itu. Sekolah, iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Ya begini, polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak, kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Nah, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi, ya orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Iya, itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Pak, untuk pengawasannya sendiri dari Pemprov itu menerapkan pengawasannya juga mungkin secara rutin ke orang-orang Di setiap hari ada pejabat dinas pendidikan provinsi Jawa Barat yang piket di situ. Ada dokter di situ, ada psikolog di situ, ada guru ngaji di situ. Kalau ditemukan ada indikasi kekerasan itu apakah akan dievaluasi atau diberhentikan program ini? Ya kalau ada indikasi kekerasan kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan dan sampai hari ini tidak ada. Pak, apakah
Apa Kementerian HAM ikut andil untuk program mengajar? Siapa? Kementerian HAM. Oh, kami mengundang nanti ada bimbingan untuk anak-anak agar memahami hak asasi manusia, mana hak dan mana kewajiban sebagai warga negara. Kami sudah meminta berkunjung Pak Menteri. Nanti kan ada Pak Kanwil akan menjadi mitra kami. Nanti ada pengajar dari Kanwil untuk mengajar tentang hak asasi manusia. Dan memantau, saya minta Kanwil HAM Provinsi Jawa Barat untuk memantau apakah kegiatan kami bertentangan dengan HAM atau tidak. Bapak, ini kan selama 28 hari anak-anak itu dibarakkan. Terus untuk nilai mereka di sekolah formal mereka ini bagaimana, Pak? Karena mereka mengikuti ujian dan pendidikan biasa. Dan mereka terkoneksi kepada sekolahnya dan tetap menjadi siswa. Nah, kalau nanti ke barak khusus yang Bapak bilang minat dan bakat, berarti mereka keluar dari sekolah formal. Enggak, mereka tetap terdaftar. Itu pernah saya lakukan ketika dulu saya bikin klub sepak bola, namanya Asad Jaya Perkasa. Statusnya tetap di sekolahnya masing-masing, tetapi belajarnya di situ. Nanti kepala sekolah gurunya sering memonitor. Kan ada sekolah bisa jarak jauh. Ini seberapa besar sih atau seberapa yakin optimis pendidikan militer ini akan bisa mengubah perilaku anak di Jawa Barat seluruhnya? Seberapa besar dan seberapa yakin? Oh, saya sangat yakin 100% ini berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini? Oh iya. Begini, bukan pendidikan militer ya, Ya. pendidikan di barak ya. Ya.